Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nelviani SPDI dengan nomor induk mahasiswa 212507111. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Syekh Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini, Senin 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 5 SDN 13 Kampung Kandang dengan materi zakat fitrah. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya nak ya. Berdoa dipimpin oleh salah satu seorang murid ibu kepada Abiyu. Abiyu dipersilahkan nak, siapkan dulu terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak. Setelah kita selesai berdoa, hari ini apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah anak ibu masih semangat ya. Nah, hari ini ibu ingin mengecek siapa saja anak ibu hari ini yang tidak hadir. Ada temannya tidak hadir nak? Ada? Ada siapa ya? Oh iya Gilang. Oh ya Gilang tadi sudah minta izin ya. Gilang hari ini sakit sehingga Gilang tidak bisa ikut belajar dengan kita. Nah, anak-anak ibu sehat hari ini? Sudah sarapan pagi nak? Sudah. Alhamdulillah. Kalau kita sarapan, insya Allah kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita lanjut, anak ibu masih ingat tepuk semangat 1, 2, 3 kita? Masih ingat ya? Nah, supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat 1, 2, 3 dulu ya. Semangat 1. Oke, semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Oke, sudah semangat anak ibu semuanya? Sudah. Baiklah anak ibu, ibu ingatkan kembali, setiap kita belajar itu ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang selalu kita harus patuhi. Nah, yang pertama, kalau ketika kita sedang berdiskusi, ya, anak-anak ibu ngapain? Tidak meribut, mendengarkan. Kemudian ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, apa yang anak ibu lakukan? Memperhatikan dan mendengarkan. Kemudian ketika nanti temannya presentasi ke depan, apa yang akan ibu lakukan? Mendengarkan. Kemudian nanti mengikuti ya, mengikuti diskusi atau presentasi yang akan ditampilkan oleh teman-teman kamu ke depan. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita, seperti biasa kita mengulang membaca ayat pendek ya. Masih ingat surah Al-Maun? Ya, kita ulang. Kita mulai membaca surat Al-Maun ya, dimulai dengan membaca ta'awuz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah,
bagus ya. Ternyata anak-anak ibu masih ingat hafalannya. Dan terus diulang setiap hari biar hafalan anak-anak ibu tidak lupa. Nah, sebelum masuk ke pelajaran kita yang berikutnya, sekarang ibu ingin mengulang kembali. Masih ingat kan anak ibu materi kita di minggu yang lalu? Ingat kan anak ibu? Apa pelajaran kita di minggu yang lalu nak? Ayo Fiona. Ya, Fiona masih ingat ya, yang pertama menghargai orang yang berbeda keyakinan. Apalagi nak? Ya Miftah? Oh ya, menghargai perbedaan suku dan bangsa. Walaupun kita berbeda suku, maka kita harus saling menghargai. Baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu ingin menggali sedikit wawasan kalian tentang materi kita hari ini. Ya, pernah anak-anak ibu membayar zakat fitrah? Pernah. Ayo, kapan nak bayarnya? Oh ya, kata Yuda, zakat fitrah itu zakat yang dibayar ketika mau lebaran. Nah, kemudian pernah anak ibu membayar zakat fitrah? Pernah? Kapan? Di bulan Ramadan, ya. Masih ingat si Rangga ya? Kalau membayar zakat fitrah itu di bulan Ramadan katanya. Nah, baik anak-anak ibu. Jadi pelajaran kita hari ini berhubungan dengan hal itu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian zakat fitrah. Ya, tujuan yang pertama menjelaskan pengertian zakat fitrah. Kemudian yang kedua, ya, menyebutkan dan menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Nah, apa saja ketentuannya. Kemudian yang ketiga, menerapkan zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkan zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama ini, ya, ibu akan memperlihatkan video. Ya, nanti video ini anak-anak ibu perhatikan dengan seksama. Ya, perhatikan videonya. Kemudian sehabis video ini ada tugas ya nanti. Makanya anak-anak ibu harus memperhatikan supaya bisa menyelesaikan tugasnya. Oke. Kenapa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Saya menentukan nih. Ibu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Loh, itu kan Clara. Katanya dia mau pergi. Kok malah jadi tahu? Aku samperin kamu ngapain di sini? Bintang, aku cuma lagi baca aja nih. Ya, kalian ngabuburit. Tapi katanya kamu mau nemenin mamamu belanja. Kok malah di sini? Udah jadi, kata mama besok aja. Kan besok hari libur. Saya mau beli buat perjalanan lebaran. Kamu dari mana, Bintang? Dari Masuk. Tadi aku sama ibuku habis nganter zakat fitrah ke masjid. Terus ibuku malah rapat untuk acara pembagian zakat. Ya udah, aku pulang duluan aja. Kamu udah bayar zakat fitrah belum, Clara? Nggak tahu deh, kayaknya belum. Nanti aku tanya deh sama mama. Iya, coba tanya. Siapa tahu aja mamamu lupa. Membayar zakat wajib loh, jangan sampai lupa ya.
kita lagi membayar zakat fitrah. Iya, benar. Kita memang lagi membayar zakat fitrah. Tuh kan, bener. Iya, aku tahu. Kita memang lagi membayar zakat fitrah. Tapi buat apa? Dan kenapa zakat itu diwajibkan? Karena zakat itu termasuk dalam Islam yang keempat. Siapa saja yang mampu, maka dia harus berzakat. Dan zakat fitrah itu benar-benar untuk membersihkan harta serta sebagai pelengkap hidup dosa kita. Tapi pas aku menyerahkan zakat, ada orang lain juga. Tapi mereka memakai uang untuk membayar zakatnya. Sebenarnya bayar zakat itu pakai uang atau beras, kok beda-beda. Zakat fitrah itu dilakukan sesuai dengan rencana zakat kita, yaitu beras sebesar 3,5 atau 25 kilo. Tetapi zakat fitrah juga bisa dilakukan dengan uang sejumlah harga dari 25 kilo tersebut. Zakat yang kita keluarkan bisa kita kumpulkan pada kondisi harta yang nantinya akan membagikan ke orang-orang yang berada di rumah. Jadi, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus benar-benar untuk berzakat fitrah. Kedua, kita anggarkan zakat fitrah ke kondisi yang tempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa modal atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan hijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Oh, jadi seperti itu tata cara membayar dan menyerahkan zakat fitrah. Aku juga tadi seperti itu. Di masjid ada banyak manusia yang membantu orang-orang untuk membayarkan zakat mereka. Iya, memang seperti itulah tata cara untuk membayar zakat. Membayar zakat juga ada prosesnya loh, yaitu sebelum melaksanakan sholat idul fitri. Jadi jangan tidak khawatir untuk membayar zakat fitrah. Kalau aku mah dapat keluar kan sudah tahu. Wah, kamu jangan sampai telat bayar zakatnya. Iya, nanti aku bilang sama orang tuaku. Bisa, aku mau pulang ah. Bentar lagi maghrib nih. Aku mau bantuin mama ya untuk bapaknya nanti. Yaudah, aku juga mau pulang. Aku mau nungguin maghrib di meja makan. Jadi, kalau udah ada, aku bisa langsung makan dan minum. Jangan lupa baca doa buka puasa ya. Terus jangan makan yang berlebihan. Nanti kalau maghrib dan tarawihnya benar kalau punya. Benar itu Bintang. Jangan balas dendam, semuanya dimakan dan diminum. Iya, ya. Makasih ya, Ibu. Udah diingetin. Sama-sama. Yaudah yuk, kita pulang. Dah. Udah selesai, Nak? Udah selesai. Oke, sudah ada yang perhatikan tadi? Ada? Nah, habis ini Ibu akan bagikan LKPD. Ya, LKPD ini adalah tugas yang mana tugas anak-anak Ibu nanti menceritakan kembali apa yang telah anak-anak Ibu tonton tadi. Bisa, Nak? Bisa. Bagikan ya. Ini kelompoknya sudah Ibu bagi, ya. Terdiri dari 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di sini LKPD-nya juga ada 3. Nanti Ibu bagikan satu-satu. Masing-masing kelompok berdiskusi ya mengenai video yang telah Ibu tampilkan tadi. Paham? Paham. 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Di sana kamu lihat ya, di situ ada petunjuknya ya, apa saja yang akan dikerjakan. Yang mana yang pertama itu nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian siapa saja anggota kelompoknya. Silahkan ditulis terlebih dulu. Ya, silahkan bekerja ya, Nak. Kalau tidak ada yang paham nanti boleh angkat tangan
Ya, boleh angkat tangan, Ibu akan membantu nanti. Paham? Paham, silahkan bekerja. Ya. Ya. Ya, ceritakan apa saja isi video yang telah ditonton tadi. Ceritakan. Kami bisa ceritakan, Nak? Nah, apa saja yang kamu lihat di sana? Oke. Mana? Ya udah. Nih. Oke. Sini lagi. Ya. Video ini tentang apa? Oke. Ini bagaimana? Ada kesulitan, Nak? Nggak ada. Ya, ceritakan dengan bahasa kita ya. Nah, apa saja yang kita ingat. Nah, kalau Nak Ibu perhatikan tadi itu, tahu apa yang diceritakan oleh video tadi ya. Kevin, bantu Kevin. Nah ya, kelompok 1. Sudah tadi ya, Nak ya. Tinggal berdua, bertiga, cepat sedikit, Nak. Dah. Dah, oke. Nih udah kelompok 3 juga udah selesai. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu akan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Siap? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 semuanya ke depan membacakan hasil diskusinya tadi. Ya, silakan. Oke. Siap, Nak? Siap. Ya, cepat salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Sini. Ulang lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang zakat fitrah. Video yang telah kami lihat dan kami dengarkan kami akan menceritakannya kembali berdasarkan hasil diskusi kami. Video yang telah kita lihat dan kita dengar menjelaskan tentang video tersebut menjelaskan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Zakat fitrah berguna untuk membersihkan jiwa serta pelengkap ibadah kita puasa. Zakat fitrah berarti dikeluarkan pada bulan Ramadan. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok kita, apa jenis makanan pokok kita itulah yang kita akan bayarkan zakatnya. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Adakah anak-anak Ibu yang ingin bertanya kepada kelompok 1 terkait tugas yang dibuat tadi? Oh iya, Rangga, silahkan Rangga, apa pertanyaannya Rangga? Coba sebutkan contoh makanan pokok yang bisa kita gunakan untuk membayar zakat fitrah. Nah, contoh makanan pokok yang bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah. Apa saja? Beras, Ya. jagung, Hah? gandum, sagu. Sesuai dengan makanan pokok mereka. Nah, oke, gimana Rangga? Sudah? Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Udah selesai ya? Kasih tepuk tangan buat kelompok 1, Nak. Kita lanjut ya, presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Yuk, bersini Nak. Silahkan. Yuk. Sini. Nah, dah. Nah, diri bagus. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok 1 Aju, 2 Kevin, 3 Amel, 4 Nisa, 5 Kevin akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang zakat fitrah. Menurut pendapat kelompok kami, video ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Di
Di sana dijelaskan bahwasanya zakat fitrah itu harus dilaksanakan. Cara membayarnya yaitu berupa makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Ya, nah ya, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Itu agak sedikit berbeda ya dari kelompok 1 tadi. Nah, anak-anak ibu yang lain ada pertanyaan? Oh ya, Haikal? Apa yang dimaksud dengan ijab kabul saat menyerahkan zakat? Nah, di situ ada tadi kata-kata ijab kabul. Apa yang dimaksud dengan ijab kabul ketika penyerahan zakat? Ijab kabul itu adalah si pemberi zakat mengucapkan niat menyerahkan zakat dan menerima zakat mengucapkan kalimat terima zakat. Nah, ya, ijab kabul itu ketika kita memberikan zakat itu pemberi mengucapkan bahwasanya dia berzakat, kemudian penerima zakat juga menerima dengan ucapan. Nah, itu yang dikatakan dengan ijab kabul. Oke? Ada lagi pertanyaan, Nak? Oh, tidak ada ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Terima kasih. Oke, lanjut kelompok 3. Kelompok 3 tampil cepat. Ayo, Nak. Kita lihat juga ya bagaimana hasil diskusi kelompok 3. Cepat. Ini Juna. Dah, silahkan. Sini, Nak. Sini. Oke. Kerasin suaranya ya. Nah, oke. Kerasin sedikit. Nah. Ada pertanyaan, Nak? Tidak ada? Nah, ada pertanyaan ya. Silahkan tepuk tangan buat kelompok 3. Silahkan duduk kembali. Oke. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti bisa ibu simpulkan tadi ya. Semuanya menjawab kalau zakat fitrah itu zakat yang diberikan untuk menyucikan jiwa, yaitu pada bulan Ramadan. Kemudian hukumnya tadi sama-sama menjawab wajib. Ya, nah sekarang kita lihatlah benar apa tidak penjelasan anak-anak ibu tadi. Ya, perhatikan ke depan ya, Nak. Nah, jadi di sini ibu akan menjelaskan ya apa itu zakat fitrah, kemudian mengapa kita harus membayar zakat fitrah, apa tujuan utama dan makna zakat fitrah itu. Ya. Nah, sekarang ibu lihat makna zakat fitrah. Zakat itu apa artinya, Nak? Membersihkan harta dan jiwa, sedangkan fitrah itu artinya kesucian manusia. Nah, kalau pengertian zakat menurut istilah yaitu pemberian makanan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan ketentuan dan syarat untuk menyucikan diri. Ya, mengapa zakat fitrah disebut sebagai penyempurna puasa Ramadan? Karena ya, zakat itu berfungsi untuk menyucikan diri ya, menyucikan diri kita setelah kita berpuasa selama bulan Ramadan. Nah, selanjutnya hukum dan waktu pembayarannya ya. Hukum membayar zakat fitrah itu apa tadi, Nak? Apa hukum membayar zakat fitrah? Wajib bagi setiap muslim. Berarti orang yang tidak membayar zakat fitrah itu berdosa. Kalau memang mereka sudah mampu maka hukumnya wajib bagi setiap muslim ya. Nah, kesimpulannya zakat fitrah itu bukan sekedar kewajiban saja ya, tetapi wujud kasih sayang kita terhadap sesama. Iya, Nak. Dengan memberikan zakat fitrah itu berarti kita sayang kepada saudara kita. Ya, kita sayang. Dengan sayang itulah makanya kita memberikan mereka zakat fitrah sehingga mereka merasakan kebahagiaan yang sama dengan kita. Kemudian dengan zakat fitrah kita meraih kesucian diri dan kemenangan. Nah, terakhir, mari kita tunaikan zakat fitrah dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Di sana, kalau kita sudah mampu, maka kita tunaikanlah zakat fitrah. Nah, paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Paham sampai di sini, Nak? Paham, insya Allah paham. Nah, kemudian, setelah Ibu jelaskan tadi, ya, tentang apa materi kita tadi, Nak?
tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Apa tadi, Nak? Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan yang dibayarkan berupa makanan pokok. Nah, setelah penjelasan Ibu tadi, ada LKPD Mandiri ya yang nanti akan kamu kerjakan masing-masing ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, silahkan kerja ya. Semangat? Masih semangat kan? Semangat. Nah, tuh lihat namanya, jangan lupa ya Nak, namanya diisi. Jangan lupa namanya diisi. Lupa. Dah. Sudah selesai semua? Hola. Ya. Kalau yang kesulitan boleh dicari dalam bukunya, Nak. Buku pegangan kita ada, silahkan dicari di dalam bukunya. Nah, oke, ini udah namanya. Periksa lagi namanya. Oh, udah, nih Rangga nih, nanti kelupaan bikin namanya Rangga. Udah. Al, udah namanya Al. Tuh, Bill udah? Udah Bill? Udah, Fiona. Oh iya, nggak apa-apa. Pin, udah sama Pin. Udah dapat sesuatu? Udah. Dah. Sudah, Nak? Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, ya silahkan dikumpulkan. Ya, biar Ibu aja yang kumpulkan ke sana ya. Sudah. Mana? Ini udah, Nak? Kasih ya.
Ola. Ola. Semangat Ola. Masih semangat Ola. Ya. Oke. Nah, semuanya ini udah ngumpulkan? Sudah mengumpulkan, Nak? Sudah. Nah, alhamdulillah ya, anak Ibu sudah selesai mengerjakan beberapa tugasnya hari ini yang berkaitan dengan pelajaran kita tentang apa tadi, Nak? Tentang apa? Tentang zakat fitrah ya. Jadi bagaimana perasaan anak Ibu setelah belajar zakat fitrah ini? Senang? Senang. Kenapa senang? Karena mendapatkan ilmu yang baru, Bu. Apalagi, Nak? Dapat pelajaran yang baru. Apalagi, Nak? Kita dapat pengetahuan, Bu. Kita dapat pelajaran yang baru. Kita dapat pengetahuan. Sehingga, ya, Juna? Sehingga nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, anak Ibu, setelah kita belajar tadi dari awal pembelajaran kita ya sampai detik ini, nah, sudah banyak hal yang telah anak Ibu ketahui. Ya. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama materi kita hari ini. Nah, yang pertama, ya, apa itu tadi, Nak, zakat fitrah? Apa itu? Zakat yang dikeluarkan berupa bahan makanan pokok, ya, dikeluarkan di bulan apa, Nak? Di bulan Ramadan, ya. Berapa? Apa hukumnya zakat fitrah itu, Nak? Wajib. Apa hukumnya? Wajib. Apa itu wajib? Wajib itu apa? Wajib itu harus dilaksanakan, Bu. Kalau tidak kita laksanakan, kita berdosa. Nah, berupa apa kita bayar zakatnya? Berupa uang atau Berupa makanan pokok, ya, atau beras. Kalau kita di Indonesia ini makanan pokok kita apa, Nak? Beras, ya. Makanan pokok kita beras, maka kita keluarkan zakat kita berupa beras. Nah, kalau makanan pokok kita jagung, kita keluarkan pakai apa zakatnya? Kalau jagung juga jagung. Kalau sagu juga sagu. Kalau makanan pokok orang itu gandum, zakat fitrahnya berapa, Nak? Gandum juga. Nah, berapa tadi, Nak? Jumlah zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Berapa banyaknya? 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Nah, kalau kita menggunakan kilo, ya, beras kita timbang sebanyak 2,5 kilogram. Kalau kita menggunakan liter, maka banyaknya sebanyak 3,5 liter beras. Ya. Kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat itu, Nak? Fakir. Miskin. Kedua, amil. Apa lagi? Gorim. Apa lagi? Mu'allaf. Apa lagi, Nak? Ibnu Sabil. Siapa lagi? Sudah. Rikob. Apa lagi? Fisabilillah. Nah, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ini disebut dengan mustahiq zakat. Sebut dengan apa, Nak? Mustahiq zakat. Nah, bolehkah zakat fitrah ini kita keluarkan pada awal Ramadan? Boleh. Boleh zakat fitrah ini kita keluarkan ketika Hari Raya Idul Fitri? Boleh apa tidak? Tidak. Batas kita membayar zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri. Nah, tadi ada yang bertanya ya, Bu, apa hikmah kita kalau kita membayar zakat? Apa hikmah yang kita dapatkan? Apa tadi, Nak? Apa hikmahnya? Apa?
Apa tadi? Ayo, apa saja hikmahnya tadi? Dengan membayar zakat kita meringankan beban saudara kita. Kemudian apa lagi, Nak? Mensucikan diri kita setelah kita berpuasa, ya. Kemudian kalau puasa kita kurang-kurang, maka kita tambah dengan membayar zakat fitrah. Nah, mungkin untuk pelajaran kali ini ya, Nak, ya, hanya itu. Nah, jadi untuk materi kita selanjutnya, kalau sekarang zakat fitrah, selanjutnya yaitu zakat mal. Nah, karena zakat itu terbagi dua, ya. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah udah kita bahas hari ini. Nah, kemudian kita bahas lagi zakat mal. Kapan, Nak? Pembelajaran kita berikutnya, ya. Pembelajaran kita berikutnya kita bahas lagi zakat mal. Nah, tugasnya Ibu, tolong dibaca di rumah, ya, yang berkaitan dengan zakat mal. Oke? Paham, Nak? Oke, coba tepuk semangat dulu, semangat. 1. Nah, udah lupa, semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Oke. Nah, pesan Ibu hari ini, semoga anak-anak Ibu nanti setelah mampu membayar zakat fitrah. Kalau sekarang siapa ya bayar zakat fitrah kita, Nak? Orang tua kita. Nanti setelah kita besar, kita mampu membayar zakat fitrah. Anak-anak Ibu harapkan wajib membayar zakat fitrah. Jangan zakat fitrah kita dilupakan, karena banyak hal yang dapat kita ambil manfaatnya dari membayar zakat fitrah. Selain kewajiban kita sesama umat muslim atau umat manusia. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Tidak. Nggak ada pertanyaan? Pas sampai di situ? Pas? Nanti jangan lupa ya, Nak, ya. Nanti jangan lupa dibaca apa di rumah? Buku. Tentang apa? Zakat mal. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita tutup ya pelajaran kita dengan membaca doa. Masih ingat apa doa kita? Ya, doa sesudah belajar, ya. Kita tutup dengan membaca doa. Sekarang doanya dipimpin apa ya? Juna, ya. Silahkan Juna dipimpin doanya. Doa sudah belajar. Nah, siap? Siap. Berdoa dimulai. Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sengaja kita menutup pelajaran kita hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, kita ucapkan apa, Nak? Setelah kita belajar, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.